Hai semua, jadi saya Gabriel Hutomo, Tanyaan dan juga teman saya Gabriela Cinta serta Ningsan akan menjelaskan tentang apa aja sih yang menjadi ikonik di kota Surakarta itu. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Keraton Kasunanan. Jadi Keraton Kasunanan ini berdiri pada 1745 setelah kehancuran Keraton Kartasura akibat pemberontakan. Sunan Pakubuwono II memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke desa Solo yang kemudian berkembang menjadi kota Surakarta. Sebagai pusat pemerintahan yang baru, Surakarta berperan penting dalam politik Jawa. Namun pada 1755, kedudukannya pun mulai goyah setelah lahirnya Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Meskipun demikian, Kasunanan Surakarta tetap bertahan pada masa kolonial Belanda, walaupun kedudukannya sudah mengalami kegoyahan. Dan setelah Indonesia merdeka pada 1945, Kasunanan Surakarta sempat diberikan status daerah istimewa seperti Yogyakarta. Namun dikarenakan kondisi politik yang kurang stabil, pada 1946 status tersebut dicabut sehingga Surakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah, tidak lagi menjadi daerah istimewa. Perkembangannya, peran Kasunanan memiliki banyak bidang seperti budaya, berbagai upacara adat, kesenian tari, gamelan, serta tradisi Jawa lainnya. Dan hingga masa kini, Keraton Kasunanan tetap berdiri meski tidak lagi berperan dalam pemerintahan. Dan setelah wafatnya Pakubuwono ke-12 pada 2004, terjadi dualisme suksesi di antara keluarga keraton. Meskipun demikian, keraton masih menjadi simbol warisan sejarah dan pusat pelestarian budaya Jawa hingga masa sekarang ini. Kemudian apa sih yang membuat Keraton Surakarta ini menjadi ikoniknya kota Solo? Jadi di Keraton Kasunanan ini memiliki beberapa daya tarik yang akan aku jelasin. Yang pertama itu ada arsitektur Jawa klasik, di mana arsitektur dari Keraton Kasunanan ini itu memiliki paduan antara Jawa kuno dan juga bangunan ala-ala Eropa. Yang kedua ada berisi beragam peninggalan seperti kereta kuda, gamelan, dan benda peninggalan perang di masa lampau. Ketiga ada berisi pusaka Jawa. Jadi di Keraton Kasunanan ini berisi banyak sekali seperti keris, kemudian pakaian-pakaian Jawa zaman dulu, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat ada banyaknya kesenian Jawa. Jadi di Keraton Kasunanan itu sering menampilkan kesenian Jawa seperti wayang, gamelan, tari klasik, dan lain-lain. Dan yang kelima, memiliki nilai bersejarah. Seperti yang saya tadi sebutkan, Keraton Kasunanan ini memiliki peran penting di Indonesia maupun dalam budaya Jawa. Seperti itu. Selanjutnya, ikonik yang kedua ada Mangkunegaran. Jadi, Pura Mangkunegaran ini bukanlah keraton, melainkan pura, dan lahir dari dinamika politik setelah perpecahan Mataram. Jadi, Pura Mangkunegaran ini lahir setelah Perjanjian Giyanti 1755, yaitu ketika Kesultanan Yogyakarta itu berpecah. Dan berbeda dengan Kasunanan, Mangkunegaran ini tidak memiliki status kerajaan penuh, melainkan kadipaten yang otonom atau bergerak sendiri. Meskipun begitu, Pura Mangkunegaran memiliki sistem pemerintahan, pasukan, serta kebudayaan sendiri yang cukup kuat dan berpengaruh di Jawa. Pada masa kolonial, peran Mangkunegaran juga dibatasi oleh Belanda, tapi Mangkunegaran tetap menjadi pusat budaya Jawa. Di Pura Mangkunegaran tersebut berkembang berbagai tradisi, seni tari, gamelan, hingga karya sastra Jawa. Hingga kini, Pura Mangkunegaran tetap menjadi simbol kebesaran sejarah dan budaya Jawa. Dan di masa sekarang ini, Pura Mangkunegaran masih berdiri di kota Surakarta dan dipimpin oleh keturunan Mangkunegara. Walaupun tidak berperan dalam pemerintahan, kadipaten ini tetap menjadi pusat pelestarian seni, budaya, dan tradisi Jawa, serta menjadi salah satu destinasi sejarah yang penting di Indonesia. Nah, kita lanjut tentang apa aja yang menjadi hal yang menarik bagi turis asing maupun turis dalam negeri untuk berkunjung ke Mangkunegaran ini. Seperti tadi, saya akan jelaskan beberapa daya tarik yang dimiliki oleh Mangkunegaran. Yang pertama itu ada sama seperti Keraton Kasunanan, bangunan khas dengan arsitektur Jawa, yang dimana Pura Mangkunegaran ini juga memiliki arsitektur Jawa kuno dan berpadu dengan gaya khas arsitektur dari Eropa.
Yang kedua ada Pendopo Ageng. Pendopo Ageng ini terkenal dengan luas dan indahnya dan sering digunakan untuk pertunjukan seni seperti gamelan, kemudian tari, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, banyaknya koleksi pusaka dan gamelan kuno. Ya, jadi di Pura Mangkunegaran ini menyimpan banyak sekali pusaka dan gamelan kuno dan sering digunakan untuk tampil di Pendopo Ageng. Keempat, pertunjukan tari Jawa klasik. Seperti yang saya katakan tadi, setiap hari tertentu Pura Mangkunegaran itu menggelar pertunjukan tari Jawa kuno di Pendopo Ageng tersebut bersama dengan gamelan-gamelannya. Dan yang kelima, warisan budaya dan sejarah. Seperti Keraton Kasunanan, Mangkunegaran ini memiliki budaya dan sejarah Jawa yang kental dan memiliki efek hingga sekarang ini dan masih terus melestarikan budaya Jawa hingga sekarang ini. Kota Surakarta juga memiliki makanan ikonik, yaitu serabi. Serabi Solo memiliki cita rasa yang khas, memadukan gurihnya santan dengan manis yang lembut dan tidak berlebihan. Teksturnya unik dengan bagian pinggir yang tipis dan renyah, sementara bagian tengahnya tetap lembut dan sedikit basah, seolah setengah matang. Aroma pandan dan kelapa sangat terasa, menambah kelezatan yang khas dan membedakannya dari serabi daerah lain. Tidak seperti serabi Bandung yang disajikan dengan kuah, serabi Solo disajikan polos tanpa tambahan kuah. Serabi Solo juga memiliki cara memasak yang tradisional. Wajan khusus serabi merupakan alat yang paling krusial dalam pembuatan serabi Solo. Wajan ini memiliki desain yang unik dengan beberapa cekungan kecil yang memungkinkan pembuatan beberapa serabi sekaligus. Penggunaan wajan tanah liat tradisional diyakini memberikan cita rasa yang lebih autentik pada serabi. Serabi Solo juga memiliki nilai sejarah yang panjang dan berakar kuat dalam tradisi kuliner Jawa. Konon, serabi ini sudah ada sejak masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Namun, popularitasnya meningkat pesat di kota Solo. Pada awalnya, serabi Solo dibuat sebagai makanan untuk acara-acara khusus seperti upacara adat dan perayaan keagamaan. Seiring berjalannya waktu, serabi Solo berkembang dari makanan seremonial menjadi jajanan pasar yang populer. Di Surakarta juga terdapat tradisi Malam Satu Suro. Apa sih Malam Satu Suro itu? Malam Satu Suro adalah malam yang menandai awal bulan pertama penanggalan Jawa. Malam Satu Suro juga bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam penanggalan Hijriah atau penanggalan Islam. Dalam Malam Satu Suro, terdapat kegiatan kirap pusaka keraton. Kirap pusaka keraton atau kirap pusaka dalam dilakukan di Pura Mangkunegaran dimulai dari area Pendopo Agung, kemudian memutari tembok Pura Mangkunegaran. Sama dengan tradisi mubeng benteng yang ada di Yogyakarta, kirap pusaka dalam juga memiliki beberapa peraturan yang harus ditaati seperti dilarang untuk keluar dari rombongan kirap, dilarang mengeluarkan atau berbicara sepanjang kirap, serta tidak menggunakan alas kaki apapun ketika berjalan. Awal mula tradisi Satu Suro ini terjadi pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Bulan Suro dalam penanggalan Jawa dapat diartikan dengan bulan yang suci serta menyimpan energi spiritual yang tinggi. Di bulan Suro, seluruh masyarakat masih percaya tradisi kejawen, diharapkan untuk melakukan introspeksi diri serta memanjatkan doa untuk 1 tahun berikutnya. Karena Suro dianggap sebagai bulan yang sakral untuk masyarakat Jawa, muncullah sebuah larangan dilarangnya menyelenggarakan hajat atau pesta saat bulan Suro datang. Nah, jadi itu dia beberapa ikon-ikon kota Surakarta yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.